Hello everyone, let me introduce myself. My name is Septika Sari, NPM 224-11195 from the Indonesian Technocrat University Management Study Program. I will explain the material regarding finance aspect the business feasibility study. Aspek keuangan. Aspek keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Dalam studi kelayakan bisnis, aspek keuangan bertujuan untuk mengetahui perkiraan pendanaan dan aliran kas, proyek atau bisnis, sehingga dapat diketahui layak atau tidak layaknya rencana bisnis yang dimaksud. Aspek keuangan meliputi yang pertama, sumber-sumber dana yang akan diperoleh. Yang kedua, kebutuhan biaya investasi. Yang ketiga, estimasi pendanaan dan biaya investasi selama beberapa periode. Yang keempat, proyeksi neraca dan laporan laba rugi untuk beberapa periode ke depan. Yang kelima, kriteria penilaian investasi. Yang terakhir, rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan sebuah perusahaan. Adapun sumber dana dalam aspek keuangan. Yang pertama, modal asing. Modal asing ini didapat dari pihak luar dan biasanya diperoleh secara pinjaman. Perolehan modal asing ini relatif sulit karena diperlukan syarat-syarat tertentu sesuai dengan kebijakan pemilik dana. Ketentuan modal pinjaman adalah jumlah relatif tidak terbatas. Yang kedua, modal sendiri. Modal sendiri yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham baik secara tertutup atau terbuka. Keuntungan menggunakan modal sendiri adalah tidak ada biaya beban bunga. Tidak ada kewajiban untuk mengembalikan modal, kerugiannya adalah modal sendiri jumlahnya terbatas dan relatif sulit untuk memperolehnya. Adapun biaya kebutuhan investasi pada aspek keuangan. Yang pertama, biaya prainvestasi. Biaya ini seperti biaya pembuatan studi atau biaya pengurusan izin-izin. Yang kedua, biaya pembelian aktiva tetap. Aktiva tetap berwujud seperti tanah, mesin, bangunan, peralatan, inventaris kantor, dan aktiva berwujud lainnya. Yang kedua, aktiva tetap tidak berwujud, seperti goodwill, hak cipta, lisensi, merek, dan dagang. Yang ketiga, biaya operasional, seperti upah dan gaji karyawan, biaya listrik, biaya telepon dan biaya air, biaya pemeliharaan, premi asuransi, biaya pemasaran, dan biaya lain-lainnya. Selanjutnya, laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan media komunikasi dan pertanggungjawaban antara perusahaan dan para pemiliknya atau pihak lainnya. Laporan keuangan menyediakan rangkuman informasi kepada pemilik. Laporan ini digunakan untuk mempresentasikan keadaan fisik dan operasi suatu perusahaan. Adapun informasi laporan keuangan. Yang pertama, neraca atau laporan posisi keuangan yang menggambarkan aset atau kekayaan, kewajiban dan modal yang dimiliki pada suatu saat tertentu. Yang kedua, laporan laba rugi. Laporan yang menyajikan hasil usaha perusahaan dalam rentan waktu tertentu. Laporan laba rugi melaporkan kelebihan pendapatan terhadap beban-beban yang terjadi yang disebut laba bersih. Kemudian, jika beban melebihi pendapatan, maka disebut rugi bersih. Yang ketiga, laporan perubahan modal. Laporan ini yang menyajikan perubahan modal perusahaan akibat operasi perusahaan dalam suatu periode waktu tertentu. Yang terakhir, laporan arus kas. Laporan ini berisi informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama suatu periode tertentu. Selanjutnya, rasio keuangan. Rasio keuangan adalah alat ukur yang dapat digunakan perusahaan untuk menganalisis data keuangan dengan melakukan perbandingan pada angka-angka yang ada pada laporan keuangan perusahaan tersebut. Rasio keuangan menjadi dasar untuk menjawab beberapa pertanyaan penting mengenai keadaan keuangan pada sebuah perusahaan yang dapat membantu seorang manajer atau pemilik bisnis untuk mengambil keputusan keuangan pada sebuah perusahaan di masa kini maupun di masa yang akan datang.
Rasio tersebut kemudian diukur dan diinterpretasikan sehingga bermanfaat dalam mengambil sebuah keputusan. Informasi mengenai rasio keuangan terdapat 4 rasio. Yang pertama rasio likuiditas atau liquidity ratio atau yang sering disebut dengan rasio modal kerja adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sebuah likuid sebuah perusahaan dilakukan dengan cara membandingkan suatu komponen yang ada pada aktiva lancar dan pasiva lancar. Rasio ini menunjukkan kemampuan sebuah perusahaan untuk menggambarkan bagaimana perusahaan membayar utang atau kewajiban jangka pendeknya dan mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban saat jatuh tempo. Yang kedua, rasio leverage atau rasio solvabilitas. Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dapat dibiayai dengan hutang. Seperti yang kita ketahui, pada perusahaan memiliki beberapa sumber-sumber pendanaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Selanjutnya yang ketiga, rasio aktivitas. Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan seperti penjualan, persediaan, penagihan hutang, dan lainnya. Dan berfungsi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya sehari-hari. Dan hasil pengukuran akan terlihat apakah perusahaan lebih efisiensi atau sebaliknya dalam mengelola aset yang dimilikinya. Dan yang terakhir adalah rasio profitabilitas. Rasio ini merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan serta memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Selanjutnya, kriteria penilaian investasi. Kriteria yang dapat digunakan sebagai penentu kelayakan suatu usaha. Yang pertama, payback period. Yang kedua, average rate of return. Yang ketiga, net present value. Yang keempat, internal rate of return. Yang kelima, profitability index. Dan dapat dilihat dari layak atau tidaknya suatu investasi ditinjau dari aspek keuangan. Dikatakan layak apabila mampu memberikan laba usaha yang memadai kepada pihak investor maupun pengusaha yang menjalankan suatu usahanya. Okay, that's my explanation. I hope it's useful for everyone. Thank you.